Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Jumpa lagi bersama Seferi Irawan dalam video pembelajaran Agama Buddha kelas 5. Nah, di video yang lalu Miss Intan sudah menjelaskan mengenai 8 kondisi duniawi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita menghadapi 8 kondisi duniawi. Nah, 8 kondisi duniawi itu apa aja? Yaitu perolehan, kehilangan, terkenal, terhina, dipuji, dicela, bahagia, dan derita. Nah, bagaimana cara kita menghadapi 8 kondisi duniawi yang dikatakan sebagai angin duniawi yang datang tanpa bisa kita duga, ya, seperti angin yang bisa datang dan pergi sesuka hati tanpa kita duga dan tahu. Nah, bagaimana cara kita menghadapi 8 kondisi duniawi atau angin duniawi ini? Salah satu caranya yaitu selalu menjadi baik. Nah, untuk mendapatkan hal yang baik, tentu saja kita harus selalu menjadi baik. Ya, dengan selalu menjadi baik, kita akan mendapatkan hal-hal yang baik seperti dipuji, ya, perolehan, terkenal, bahagia, ya. Nah, menjadi baik itu gimana, Nah, menjadi baik itu adalah menghindari perbuatan-perbuatan jahat, ya, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, perbuatan baik adalah perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, itu adalah perbuatan baik. Sedangkan perbuatan jahat adalah perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, dengan selalu berbuat baik, maka kita akan seperti magnet menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita. Begitu pula jika kita berbuat jahat, maka kita akan menarik hal-hal jahat dalam hidup kita. Nah, jadi bila kita ingin mendapatkan hal-hal baik, selalulah menjadi baik. Ya, bagaimana cara kita menjadi baik? Ya, yaitu dengan cara belajar dhamma. Oke, ya. Lalu berusaha dengan baik menjaga perucapan yang sopan dan baik, ya. Segala sesuatu yang kita dapat dengan kebaikan, maka itu akan berlangsung lama. Oke. Nah, sesuatu yang didapat dengan kejahatan akan berlangsung sebentar saja dan penderitaannya akan lama. Contohnya gimana? Contohnya, ya, seseorang yang kaya dengan cara mencuri, itu baik atau tidak? Tentu saja tidak baik. Nah, pada saat dia mencuri, mungkin saja dia bisa kaya, ya, tetapi kekayaan itu tidak lama. Ya, ketika ia ketahuan mencuri, semua hartanya disita dan juga masuk penjara. Masih untung masuk penjara. Ya, ada juga pencuri yang digebuki sampai bonyok-bonyok, ya. Jadi, ya, usahakan untuk mendapatkan hal baik, lakukanlah hal baik. Oke. Nah, kemudian pada saat ketika hal baik datang atau angin duniawi itu yang baik datang, apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika hal baik datang atas usaha kita yang baik, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus tetap mempertahankan, tetap menjadi baik. Ya, jangan sampai kita sudah memperoleh hal yang baik, kita jadi terlena. Aku sudah mendapatkan apa yang sudah aku inginkan, jadi sekarang aku tidak usah jadi baik lagi. Bukan begitu caranya. Ya, bila kamu begitu, maka yakinlah sesuatu yang kamu dapat itu akan hilang. Ya, kemudian kamu akan mendapat penghinaan dan penderitaan. Contohnya,
seorang pedagang yang baik, yang jujur, ya, berdagang dengan cara yang baik kemudian mendapatkan kekayaan. Tetapi ketika ia mendapatkan kekayaan, ia tidak mempertahankan sifat baiknya, malah dia menjadi terlena, menjadi sombong, ya, merendahkan orang lain. Apa yang terjadi? Ayo tebak apa yang terjadi terhadap pedagang ini. Ada yang tahu tidak apa yang terjadi? Ya, benar, pedagang ini lama-kelamaan hartanya hilang. Kenapa? Ya, begitu dia sombong, tidak ada yang suka, tidak ada orang yang ingin beli barang kepada dia, sehingga pendapat turun sehingga akhirnya miskin. Nah, jadi untuk mendapatkan sesuatu, lakukan hal baik. Setelah mendapatkan sesuatu, pertahankan dengan tetap menjadi baik, ya. Maka dengan begitu, ya, seumur hidup kita akan selalu mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hal yang baik, apa harus kita lakukan? Ya, bukan terlena. Lebih menjadi baik lagi, sudah mendapatkan hal baik, bagikan kepada orang lain. Ya, biarkan orang lain merasakan kebahagiaan yang kita miliki. Ya, bantu orang lain. Misalnya kita sudah bahagia, bantu orang lain. Ya, bantu sedikit. Ya, bantu sedikit kepada orang lain agar orang lain juga dapat merasakan kebahagiaan kita. Ketika orang lain bahagia terhadap kita, maka kita pun akan bahagia terhadap orang lain. Maka kebahagiaan itu akan menjadi lebih besar. Oke. Nah, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Namo Sanghyang Adi Budaya Namo.